Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama ada saya Muhammad Zaki Firmansyah, absen 16, dan Rahila Kiasari, absen 20, dan saya Muhammad Zubaidi, absen 17. Saya Sania Salma Rashida dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Nela Puspita dari nomor absen 18. Saya Rani Wahyu Utami dari absen 19. Saya Tegar Yosi Pratama, absen 22. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengukuran debit di saluran. Debit adalah volume air yang mengalir melalui penampang melintang tertentu per satuan waktu, meter kubik, detik, liter per detik. Kedua, pengukuran debit merupakan kegiatan yang penting dalam operasi irigasi karena debit menunjukkan kinerja pengelolaan irigasi seperti kecukupan, kemerataan, ketepatan waktu, dan sebagainya. Agar pengelolaan irigasi menjadi efektif, maka debit harus diukur pada hulu saluran primer, cabang saluran, bangunan sadap tersier. Untuk itu, perlu suatu bangunan pengukur debit yang berfungsi untuk memastikan bahwa suplai debit dapat disalurkan sesuai dengan rencana alokasi. Yang kedua, ini adalah bangunan pengukur debit atau measuring structure. Tipenya itu ada dua tipe, yaitu tipe peluap atau pelimpah yang meliputi auger square, ambang lebar, ambang tipis atau tajam. Ambang tipis atau tajam itu meliputi cipolet, tamsem, dan persegi pintu romijin. Sedangkan tipe penyempitan atau contracted opening terdiri dari partial flume, long-threaded flume, dan cut-threaded flume. Di pengukuran debit itu ada volumetric method, yaitu volume sama dengan volume meter kubik, dan T waktu untuk menampung volume tertentu per detik. Untuk rumusnya adalah Q sama dengan volume per T. Terus ada velocity area method yang dimana Q sama dengan debit aliran meter kubik per detik atau liter per detik. Untuk V-nya sendiri adalah kecepatan aliran M per S atau M per detik, dan A-nya adalah luas penampang basah dengan satuan meter persegi, yang dimana rumusnya adalah Q sama dengan V kali A. Ini ada pengukuran kecepatan dengan rumus V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah kecepatan aliran dengan satuan meter per detik, kemudian T menyatakan jarak tempuh dengan satuan detik. Pengukuran kecepatan dengan menggunakan current meter. Current meter sendiri merupakan alat pengukur kecepatan aliran pada suatu titik. Yang kedua, kecepatan diukur berdasarkan putaran dengan rumus V sama dengan A plus NB. V adalah kecepatan aliran dengan satuan meter per detik, dan N adalah jumlah putaran dalam waktu tertentu, dan AB sama dengan tetapan ditentukan saat kalibrasi alat. Biasanya saat membeli alat sudah disertai suatu persamaan berdasarkan putaran tersebut serta kabel kalibrasi. Untuk pengukuran luas penampang basah, yang pertama tampang melintang berbentuk persegi yang dengan rumus A sama dengan B kali H. A sama dengan luas penampang basah dengan satuan meter persegi. B sama dengan lebar saluran dengan satuan meter. H sama dengan kedalaman air dengan satuan meter juga. Terus di sini ada tampang melintang berbentuk trapesium, yang dimana rumusnya itu A sama dengan B besar plus B kecil per 2 kali H, yang dimana A itu luas penampang basah dengan satuan meter persegi, yang B besar itu lebar atas basah dengan satuan meter, B kecil itu lebar bawah saluran dengan satuan meter, dan H itu kedalaman air dengan satuan meter.
Selanjutnya yaitu perhitungan debit. Sepanjang penampang memiliki kecepatan yang berbeda. Bagian tengah memiliki kecepatan terbesar, bagian tepi kecepatannya rendah sampai 0. Perlu dilakukan pembagian segmen volume ukuran. Rumusnya ada V total sama dengan V1 kali A1 plus V2 kali A2 plus V3 kali A3 dan seterusnya. Untuk Q total sendiri itu adalah debit aliran. Vn itu adalah kecepatan rata-rata tiap segmen. An itu luas penampang tiap segmen. Pemahaman saluran. Saluran adalah sebuah media yang digunakan untuk mengalirkan fluida. Dalam bidang teknik sipil, kata saluran sangat identik dengan irigasi. Irigasi sendiri adalah sebuah upaya atau cara yang dilakukan manusia untuk mengalirkan lahan pertanian. Dalam saluran irigasi, saluran dibagi menjadi dua, yaitu saluran tertutup dan saluran terbuka. Untuk saluran tertutup sendiri, pengertiannya adalah saluran yang artinya tidak dipengaruhi oleh tekanan udara secara langsung kecuali oleh tekanan hidraulik. Untuk penggunaannya sendiri, pipa banyak digunakan oleh umum, baik perusahaan-perusahaan sebagai pendistribusian air minum, minyak, maupun gas bumi. Aliran saluran tertutup mempunyai permukaan tidak bebas karena air mengisi penampang saluran. Aliran saluran tertutup permukaannya tidak terhubung. Kemudian ada tujuan dari pengujian saluran tertutup, antara lain yang pertama adalah mengamati pembagian tekanan sepanjang pipa, kemudian memahami aplikasi hukum Bernoulli pada saluran tertutup, dan mengetahui besarnya koefisien gesek pada pipa. Berikut video praktek saluran tertutup yang bakal ada dicantumkan di Slide selanjutnya. slide akhir video. Sekian. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namaste.